Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Ya. Ketemu. Tetap tertawa. Tawa. Bahagia. Bahagia. Bikin awet muda. Motornya apa kawan? Iya, ini lama nggak ketemu. Anu Pak, musim IKN mesti. enggak, musim hujan. Oh, tak pikir ke IKN. Rumah saya banjir aja loh Pak. Kasihan itu yang di rumah terpaksa nggak bisa kemana-mana. Sambil nonton TV. Oh iya. Nonton berita-berita terkini itu Kak. Oh, pasti berita politik. Iya. Ada kabar terbaru apa Ini terbaru ini statementnya Presiden Prabowo itu ketika di ultahnya Partai Gerindra. Oh iya, yang ke-17 ya? Iya, yang ke-17 itu. Ini awalnya sih enggak apa-apa, biasa aja. Tapi tiba-tiba ada kata-kata yang sedikit mengganggu saya, terus teringat zaman dia Pilpres dulu. Yang kalimat apa itu? Dasmu. Oh, dasmu. Loh, ya itu mungkin. Aduh, oke deh. Apa terus, ya itu bagian terus dari... pakai gestur gini belum? Pakai gestur gini. Sorry ya gitu. Oh, iya gitu, diulangi lagi? Iya, diulangi. Sorry ya. Ini kan dia sebagai presiden harusnya kan tidak boleh. Maksud saya gitu, gini loh. Kalau itu dalam rangka dulu ketika Pilpres, omongan seperti itu kan dia belum jadi apa-apa. Ya kan dia oke lah. Bisa biar menjadi perhatian publik bisa. Biar bisa, jadi perhatian sama banyak khalayak. Tapi kan posisinya beliau sekarang, meskipun dia ngomongnya kan di ultah Gerindra, itu kan sudah sebagai presiden. Betul, jabatan melekat. Iya, gitu. Melekat lah. Dan harus jadi teladan, menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Itu maksud saya. Jadi harusnya kata-kata yang dasmu. Nah, tadi itu nggak usah pelan-pelan. Nggak ngomongnya gitu. Dasmu gitu aja, nggak apa-apa. Supaya masyarakat itu paham. Beliau itu ngomongnya sambil gestur pelan-pelan. Dasmu. Tapi kan kita juga lihat kan, kan diberitakan di semua televisi itu, seakan-akan tuh apa ya, menghina kalau saya bilang, kayak mengece apa yang yang dulu pernah diucapkan dan pernah menjadikan kritik bagi semua pihak, tapi sekarang diulangi lagi. Seakan-akan kan menantang gitu. Iya, menantang masyarakat lah. Ini loh saya berani. Saya kayak gini. Ya menurut Pak Begawan gimana itu? Kok bisa? Ya. Mungkin wataknya atau memang bisa itu sebagai watak Pak Prabowo, tapi juga watak aslinya, tapi juga mungkin ada momen-momen yang memang ingin dia sampaikan atau mengingatkan sesuatu bahwa saya dulu pernah waktu kampanye dulu dia pernah mengatakan dasmu. Nah ini untuk mengingatkan kembali para undangan itu publik bahwa saya pernah mengucapkan seperti itu. Tapi bagi saya harusnya itu tidak. Tapi itu ya sudahlah. Saya pikir nggak begitu buat saya tidak begitu saya gagas itu. Tapi ada sesuatu yang lebih apa ya? Lebih menjadi sebuah perhatian, sorotan. Kalau kata-kata dasmu yang diucapkan Pak Prabowo itu kan mungkin hubungannya dengan pribadinya, tanpa bisa mempengaruhi objek politik secara nasional. Tapi ada sesuatu yang dia ungkapkan dalam pidatonya itu. Yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa dia jadi presiden itu atas pertolongan Pak Jokowi. Atas dukungan Pak Jokowi. ini kayak sebentar, ini kayak mengkonfirmasi omongannya siapa itu yang pernah meramalkan itu loh, Pak. Kalau memang ya ini memang didukung sama Pak Jokowi. Yang dibantah-bantah ternyata ya Koni sendiri. Ini kan itu? Ini kalau secara politik itu bisa kita bedah tuh. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa saya jadi presiden itu atas pertolongan Pak Jokowi. Itu ada dua hal. Pertama, dia sangat tergantung pada Jokowi. Artinya dia tidak punya harga diri lah. Kalau secara
real. Yang kedua, dia sangat melecehkan masyarakat, rakyat sebagai yang punya hak pilih memilih dia, dan jumlahnya 58%. Ya, terutama pemilihnya ya. 58% loh. Iya. Kalau saya kan dulu nggak milih, jadi nggak termasuk itu. Jadi ini yang lebih urgent kita bahas malah. Kalau masalah ungkapan yang tidak etik itu, saya pikir ya sudahlah. Ya, mungkin itu karakter. Wataknya dia. Ya, kalau menurut jenengan gimana tuh? Ketika Pak Prabowo mengatakan dia jadi presiden karena Jokowi. Nah, itu. Kalau saya tadi kan ada dua hal. Yaitu tadi dia masih sangat mengagungkan Jokowi, yang kedua dia sangat melecehkan pemilih 58% dari pemilihnya dia. Iya, saya sepakat sih dengan Pak Begawan ketika Pak Prabowo itu bilang berterima kasih, bahkan ada lagunya, ada kornya kan itu. Kalau terima kasih Pak terima kasih gitu loh. Pak Jokowi kan gitu. Ini kayak apa nih saya mikirnya kan. Jadi seakan-akan memang Pak Prabowo ketika menjadi presiden itu mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi dan yang di belakangnya. Anggap sebut saja oligarki lah. Oligarki, kan? Ya. Dan seakan-akan menafikan 58% dari pemilih yang memilih dia. Dan juga partai-partai pendukung harusnya kan wajar aja ya sudah, kalau dulu mendukung ya sudah. Nggak perlu harus kita mengendorse, mengucapkan terima kasih yang sedemikian besar. Ngomong-ngomong, waktu Pak Jokowi ketika menjabat sebagai presiden 2 periode yang didukung oleh PDI Perjuangan, itu nggak pernah terima kasih sama Mbak Mega ya. Nggak pernah sampai dulu, nggak pernah sama sekali. Dan itu malah justru Mbak Mega mengatakan Pak Jokowi itu kasihan itu. Jadi nggak tahu sendiri lah, iya kan? Kalau tidak ada PDIP, nggak mau jadi apa-apa. Justru itu menjadi sebuah ungkapan, kalau orang Jawa itu katresnan sebenarnya. Tapi ini beda ini. Dengan adanya Pak Prabowo mengatakan sangat berterima kasih sama Pak Jokowi, lalu dia jadi presiden karena Jokowi. Itu bagian dari apa ya? Ketidakmampuan dia atau harga diri dia yang sangat direndahkan, merendahkan dirinya sendiri, bukan rendah hati tapi rendah diri, dan ini menjadi masyarakat dipertontonkan di publik kan. Iya, nggak begitu simpatik dengan Pak Prabowo dengan seperti itu. Artinya Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi saat ini. Betul. Apa ya, bayangan saya atau tuduhan saya kepada Prabowo itu selama ini kebijakan-kebijakan Pak Prabowo masih intervensi dari Jokowi. Dengan adanya ungkapan Prabowo yang mengatakan sangat berterima kasih dengan Jokowi karena dia jadi presiden karena Jokowi, otomatis kan ada dampak-dampak dari kebijakannya dia. Iya. Ya kalau saya melihatnya, saya setujunya gini loh Pak Begawan. Saya melihat sebagai rakyat yang lihat di TV itu ya. Ketika Pak Prabowo mengungkapkan itu, mengucapkan terima kasih, lalu diamini sama audiens yang ada di situ, dieluk-elukan, diyel-yelkan, dan semuanya tertawa. Saya tuh bayangin kayak acara kudeta yang berhasil berkat seseorang, lalu mereka ketawa-ketawa. Yang nggak tahu bahwa nantinya akan mengambil yang lebih besar gitu loh. Seakan-akan kita perlu terima kasih sama beliau nih, karena kita akan mendapatkan hal yang sangat besar. Gitu. Dan itu kan sebetulnya kalau di iklim demokrasi Indonesia itu tidak bagus. Rusak. Kita nggak boleh mengkultuskan. Buktinya sekarang ya itu tadi, Pak Jokowi seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Iya, betul. Iya kan? Tidak memiliki. Seakan-akan kesalahannya itu ditutupi dengan ungkapan-ungkapan dari Prabowo itu. Padahal kan atau tertutupi. Iya. Padahal kan publik sudah tahu kan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini. Jadi ketika awal pertama dia mengubah MK dalam ambang batas usia dan meloloskan anaknya, itu dari situlah titik Pak Jokowi itu melakukan kesalahan. Iya. Atau merusak demokrasi, sehingga sampai terakhir dia disematkan menjadi seorang pemimpin terkorup di dunia oleh CCRV. Ini kan sebenarnya masyarakat paham bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak baik-baik apa yang seperti diungkapkan Pak Prabowo. Tidak sebersih itu ya. Nah ini kita sebagai orang yang menyampaikan sesuatu tentang dunia politik harus mencerdaskan masyarakat, memahamkan kepada masyarakat.
Jadi apa yang sekarang terjadi itu sebenarnya tidak seperti apa yang diucapkan oleh para elit-elit politik. Tapi ada pemikiran saya, Cak Den, selain Pak Prabowo tadi mengatakan sangat berterima kasih kepada Jokowi atau apa ya, kalau tidak dengan Jokowi dia saya tidak bisa jadi diam. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Saya malah teringat pada wakilnya. Ya. Kira-kira ada benang merah nggak Ya, antara apa yang diungkapkan oleh Prabowo itu dampak kepada wakilnya? Menurut Cak Ben? Saya ada, tapi Ada. saya mulai dengan Pak Begawan dulu aja. Saya punya, tapi mau ke Pak Begawan dulu aja. Gimana Ya. tuh? Kira-kira benang merahnya apa tuh? Ya, gimana ya? Wakilnya itu jadi tidak bisa melakukan apa-apa sepertinya. Iya. Jadi Prabowo itu jadi presiden itu karena Jokowi, Iya. bukan karena wakilnya itu. Artinya selain kalau ini melihat dari konteks politik loh, jadi dia mengunggahke kalau bahasa Jawa itu mengunggahkan nama Jokowi, tetapi sebenarnya dia merendahkan anaknya. Jadi Gibran ini jane ra iso apa-apa gitu. Hanya titipan karena Ucapan terima kasih pada Pak Jokowi. itu menurut Sini titipin saya, anaknya gitu ya. Ya, itu tapi ungkapan yang tidak tertulis gitu loh. saya sebetulnya hampir sama Pak Gawan. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi gini loh. Bahwa ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu di depan khalayak, itu kan artinya beliau sedang merendahkan wibawanya loh Pak. Kalau Pak saya Prabowo kebalikannya, sendiri? iyalah Iya. merendahkan wibawanya di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Iya, Bahwa 280 juta masyarakat. seakan-akan dia bisa jadi presiden itu dengan dukungan satu orang Iya. dan yang di belakangnya. Iya. Dan caranya apa dia mendapatkan dukungan itu? Dengan cara menitipkan anaknya. Ya. Iya kan? Ya itu tadi. Akhirnya hanya barang titipan orang mengatakan itu. Akhirnya kan kalau saya berpikir bahwa saya malah agak kebalikan dengan Pak Begawan bahwa nantinya memang si wakil presiden sekarang ini disuruh menunggu aja, tunggu aja. Nanti biar Bapak atau Pak Jokowi yang akan mengatur ini semua. Ya, ya, ya. Entah itu nanti Pak Prabowo melakukan pekerjaannya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dengan seharusnya, tapi ini anak satu ini akan mengimbangi atau melihat atau saat ini diminta untuk diem dulu. Iya, diem dulu lah. Karena itu tadi, karena bapaknya sudah merasa ini kekuatan ada di tangan saya, Le. Saya malah berpikir elek sama partai-partai itu. Yang lain itu. Partai-partai politik di Indonesia itu ya kayak Golkar, Nasdem, lalu PKB, lalu ada PKS itu. Apa nggak malu dia? Kalau menurut Cak Den gimana? Perasaan apa nggak malu dia? Ada seorang mantan presiden yang nggak punya partai. Ya, yang sekarang sudah tidak menjabat apa-apa, tetapi dia bisa menguasai presidennya dan bisa menguasai seluruh partai. Lalu harga diri ketua-ketua partai itu di mana? Itu saya gumun itu saya. Harusnya, kok seperti ini Indonesia itu? Harusnya memang punya pikiran seperti itu ya kalau saya. Tapi ini kan politik. Iya. Kadang-kadang rasa malu atau apa itu ya kita kesampingkan dulu lah. Yang penting berkuasa gitu loh. Ini Indonesia ini lakonnya apa ini? Kalau wayang ini lakonnya apa? Sopo sing gelem kuasa melu aku gitu. Siapa yang mau berkuasa ikut saya lah gitu. Buktinya akhirnya kan Pak Prabowo ada ide bikin apa namanya? Partai yang sangat besar loh, holding TBK itu. Itu semuanya kan. Nah itu kan maksudnya dia. Itu. Ya, semuanya termasuk ya itu tadi. Nah, terus kalau sudah seperti itu, maksud saya gini, kalau sudah seperti itu, apa marwah apa dari presiden atau lembaga kepresidenan, DPR dan lain-lain kalau satu orang sudah berpikir seperti itu, kan artinya dia bisa menguasai parlemen, menguasai eksekutif. Kalau yudikatif nanti bisa dipengaruhi juga. Ya, menurut saya semua elit-elit politik ini sudah berbelok arah dalam tujuan kepartian mereka. Jadi partai ini dibentuk salah satunya adalah untuk meraih kekuasaan, untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi partai itu dibentuk atau partai itu adalah alat untuk mencapai kekuasaan
untuk mensejahterakan rakyat. Iya, iya, iya. Tapi saat ini sudah berbeda arah. Mereka hanya ingin bagaimana kekuasaan itu terus-menerus dia kuasai. Iya, langgeng. Langgeng dengan cara-cara seperti itu tadi. Iya, iya, iya. Ada koalisi permanen, ada TPK. Ya nggak beretika-etika itu. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi, justru tidak mengucapkan terima kasih pada rakyat yang sudah memilihnya. Dan ini kan demokrasi yang sudah berbalik arah, carut marut gitu. Nah kalau para elit politik, presidennya hanya memikirkan masalah kekuasaan saja, masalah kekancan dengan para elit, hanya memikirkan partai-partai yang ada. Lalu rakyat dapat apa? Rakyat dipimpin seperti apa? Dan ini sekarang dampaknya sudah kelihatan loh, Cak. Banyak sekali. Ada pemangkasan ini, pemangkasan itu, dan sebagainya. Ini akhirnya kan berdampak pada masyarakat yang hidupnya semakin susah. Nah, ini yang maksud saya sejak awal tadi statement kalimat ndasmu. Tadi. Jadi hanya gini loh, pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini seakan-akan ya, ketika melihat rakyat mengkritik, rakyat tidak puas, rakyat ingin demo lah atau bersuara kencang, itu dibilang ndasmu, itu kan berarti anti kritik. Anti kritik, ya. Jadi dia merasa, kalau saya melihatnya gini, dari dulu saya melihat Pak Prabowo itu orangnya memang temperamen. Iya. Suka marah-marah, gebrak-gebrak. Betul ya. Meskipun, ya karena mungkin dia TNI lah. Nah, meskipun akhirnya di Pilpres kemarin udah mulai kelihatan humanis nih. Wah, joget-joget, gini-gini. Tapi lama-kelamaan yang namanya watak mungkin ya. Mungkin mulai kelihatan ini. Lama-lama terbuka. Watak gemoynya kelihatan. Gemoynya hilang. Hilang ya? Iyalah. Dulu gemoy, orang gemes sama dia. Sekarang lebih pada watak. Buka lagi sekarang. Inilah sebetulnya yang rakyat khawatirkan. Karena dulu ketika ingin memilih Pak Prabowo, itu yang kita khawatirkan, kita punya presiden yang temperamen. Betul. Yang dulu pernah tersangkut pada peristiwa-peristiwa yang sangat tragis seperti tahun 98. Ya, betul. Dan saat ini kita kan hanya ngubek-ngubek masalah Pak Prabowo. Nanti besok kita mau mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, makanya kita nanya dulu ini ke masyarakat ini gimana ini? Gimana ini? Kira-kira menurut masyarakat ketika topeng gemoynya Pak Prabowo udah mulai terbuka. Yang dulu gemesin ya, dengan joget-jogetnya. Agak nyebelin karena kita dikatain dasmu. Karakter yang keras semakin kelihatan. Kira-kira ini sebaiknya bagaimana masyarakat? Bersikap apa ini? Tolong ya. Mungkin ada yang ketakutan 98 lagi. Tolong tulis di komentar. Ya kan, nanti apapun kita bahas selanjutnya. Oke, gitu ya. Gitu. Ya, nanti kita bahas Pak Jokowi ya. Pak Jokowinya, siap. Jangan lupa subscribe. Ya, betul. Betul. Oke.